Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. khairan wa barakallahu fiik. Ustaz, Anda Davin dari Mahat Fiwa Bogor ingin bertanya, apakah pelaku ghibah bisa memasukkan pelakunya ke dalam surga? Dan kalau begitu bagaimana bagi mereka para pembawa acara gosip di TV Ustaz? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jamaah, kalau kita bicara riba, kita tuh riba ini termasuk dosa besar. Karena Allah menyamakan orang yang ribah itu dengan orang yang makan bangkai saudaranya sendiri. Makan bangkai saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menjelaskan kepada para sahabatnya tentang larangan riba. Lalu ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah, gimana kalau yang aku omongkan itu nggak bohong, memang beneran ada di dia, kata. Itu yang namanya riba, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau engkau dusta, maka itu namanya fitnah. Maka orang yang riba perlu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tobatnya orang yang riba nggak sama seperti tobatnya orang yang meninggalkan sholat. Orang meninggalkan sholat itu urusan dia sama Allah. Tobatnya udah sama Allah. Sholat engkau, minta maaf sama Allah. Tapi kalau engkau riba, engkau punya dua jalur dosa. Dosa kepada Allah yang engkau harus bertobat. Dan dosa kepada orang yang engkau ribain. Maka engkau perlu minta maaf sama dia. Minta dihalalkan sama dia. Kalau bicara acara gosip, acara gosip-gosipan ya, ada macem-macem lah nama acaranya. Tapi yang jelas yang mereka lakukan adalah ngomongin orang. Ternyata ada ghibah yang diperbolehkan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan al-qadhu laysa bighibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadzirin wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talabal i'anata fi izalati munkarin. Ada mencela orang, menceritakan keburukan orang yang tidak termasuk ghibah. Itu ada 6 yang tidak termasuk ghibah. Yang pertama mutadhallim, orang yang dizalimin kemudian mengadukan kezaliman yang dilakukan orang itu, maka dia tidak termasuk ghibah. Saya dipukul, Pak, tentunya kepada pihak yang bisa membantu dia. Begal, yang begal saya fulan, umpamanya, yang mencuri fulan, itu boleh menceritakan kejelekan orang. Yang kedua, wa mu'arrif, orang yang sekedar memberikan identitas ya buat orang, umpamanya. Dia ngasih tahu, kok kenal nggak sama fulan? Fulan yang mana, kata dia? Itu loh, ini nggak paham dia. Itu loh fulan yang maaf sombing. Kejelekan dia. Oh iya, jadi sekedar bukan untuk mencela dia, tapi untuk memberikan sesuatu yang sehingga dia dikenal. Makanya kalau kita ngelihat kadang-kala di perawi-perawi hadis itu ada al-a'mash, ada ad-dharir, yang buta, atau yang kurang bisa ngelihat, ada yang al-a'raj, ada yang pincang. Itu semua adalah untuk ta'rif, untuk sekedar identitas aja, bukan untuk menceritakan kejelekannya. Artinya orang nggak kenal kecuali disebutkan itu. Yang mana sih fulan itu? Itu loh Afwan yang matanya picek. Oh iya. Namanya seperti itu. Baik, yang ketiga muhadzir. Kita menceritakan kejelekan orang untuk mewanti-wanti masyarakat. Hati-hati sama fulan. Fulan ini peminum loh. Jangan berteman dengan fulan. Itu boleh. Untuk memberikan pencerahan. Atau masuk muhadzir itu juga ketika ada fulan kepingin tanya, gimana ada fulana mau menikah sama fulan, gimana menurutmu fulan? Aduh fulan hati-hati, dia itu udah pacaran sama fulan, hati-hati sama dia. Maka itu boleh. Yang keempat, mujahirin fisqan. Yang diperbolehkan adalah menggibain atau ngomongin orang yang berbuat dosa terang-terangan.
berbuat dosa besar terang-terangan, berzina terang-terangan, ya, minum khamar terang-terangan, ya, dosa-dosa besar dilakukan terang-terangan, maka kehormatan dia nggak ada. Wa mustaftin, kemudian orang yang minta fatwa, Ustaz, suami anak kayak gini kayak gitu, hukumnya apa? Dia minta fatwa, bukan menjelekkan suami, tapi dia meminta fatwa. Namun mau tidak mau dia sebutkan. Kemudian yang terakhir, wa man talabal i'anata fi izalati munkarin, yang meminta pertolongan dalam menjauhkan atau menghindari, menghilangkan kemungkaran. Kita panggil tuh fulan, rumahnya fulan ini dibikin tempat maksiat. Kita laporkan. Boleh yang seperti itu. Baik. Dan ghibah itu menyebutkan kekurangan saudaramu, dzikruka akhaka bima yakrahu, menyebutkan tentang saudaramu yang dia nggak suka, yang dia tidak suka. Kalau dia suka disebutkan ya bukan ghibah. Kalau kita bicara acara-acara gosip-gosip atau apalah, mereka suka. Ada yang bahkan memang membuat sensasi supaya digosipin. Maka tadi ada orang-orang yang berbuat dosa memang terang-terangan. Dosa besar ya. Fasik dia. Maka dia diomongin dia seneng. Bukannya dia marah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.